Ya, selamat pagi teman-teman. Setelah tadi kita melihat bagaimana hubungan dokter pasien dan bagaimana juga kodeki, kalau teman-teman lihat maka salah satu yang dihasilkan dari hubungan dokter dan pasien tadi adalah informed consent atau persetujuan setelah penjelasan. Mari kita bahas bersama. Jadi hubungan dokter pasien kalau kita cermati, maka ini adalah dokter dan pasien adalah dua subjek hukum, ya, yang kalau tadi ya pasiennya datang kepada dokternya untuk meminta pertolongan supaya dia terbebas dari rasa sakit, memperpanjang usianya, memperbaiki kualitas hidupnya. Dokter mendapatkan hak untuk tadi melakukan diagnosis, memberikan terapi, ya. Dan kalau kita lihat keduanya tadi membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum sebenarnya. Yang objeknya adalah pemberian kesehatan dan pada pelayanan kesehatan pada umumnya. Jadi pasien itu akan datang pada dokter dengan memberikan tadi kewenangan kepada dokter untuk melihat, mendiagnosis, kemudian melakukan anamnesis dan melakukan tindakan kedokteran. Kedatangan pasien ke tempat praktek dokter atau rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang lain dapat diartikan sebagai usaha untuk mengajukan penawaran. Jadi kan ini tidak ada keharusan ya pasien itu datang dengan sukarela, ya. Sehingga ketika pasien datang dengan sukarela, dokter akan melakukan upaya tadi pelayanan medis berupa rangkaian tindakan yang meliputi diagnosis dan tindakan medis, ya. Sehingga bisa saja hubungan ini lalu kemudian disebut sebagai hukuman transaksional yang disebut dari hukuman transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik, bahwa kedatangan tadi yang disebut penawaran lalu disambut dokter untuk berusaha sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik supaya tujuan daripada pasien tadi datang kepada dokter itu tercapai. Apakah tujuan tadi selalu tercapai? Jawabannya tidak. Dalam konteks ini tujuan tadi tidak harus selalu tercapai, sehingga memang perjanjian terapeutik lebih kepada daya upaya. Apakah dokter tadi sudah berupaya semampunya, seoptimal mungkin, sesuai dengan semua kemampuan yang dimilikinya, bersikap profesional, bertindak sesuai dengan panduan atau standar pelayanan operasional yang tertinggi, dan kemudian bagaimana hasilnya itu disesuaikan dengan tindakan yang optimal tadi. Tapi dia bukan pada hasil, tapi lebih pada daya upaya. Nah, sehingga ya tadi ya perjanjian tadi tidak mungkin menjanjikan kesembuhan, ya, tetapi bagaimana dia melakukan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang tertinggi supaya dapat tercapai kesembuhan. Dalam melakukan segala upaya tadi, maka dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh, ya, mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan dimilikinya dan berpedoman pada standar profesi. Nah, masalahnya adalah apa? Ada hubungan yang sifatnya asimetri, ya. Kalau dilihat dulu, maka hubungan dokter pasien itu kan paternalistik ya, paternalistik. Jadi kalau dilihat di kuliah sebelumnya, maka dokter knows everything and patient know a little bit something gitu ya. Jadi nah, sehingga karena ada hubungan yang asimetri tadi, maka perlu informed consent ya. Kalau dulu orang tidak terlalu mempedulikan ini. Kalau Anda lihat ya di zaman-zaman abad pertengahan itu tidak terlalu dipedulikan, maka the doctors knows everything gitu ya. Sehingga kadang tindakan medis itu dipaksakan misalnya. Tetapi dalam perjalanan waktu ada kesadaran hukum yang lebih baik dan juga ada peningkatan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini hak pasien, maka lalu diperlukan jelas informed consent. Apa itu informed consent? Sebenarnya proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan. Jadi bersepakat untuk suatu tindakan setelah pemberian informasi yang jelas dan rinci dan bisa dipahami. Itulah adalah informnya. Setelah jelas, tahu benar bahwa informasinya ini, maka dilakukanlah
persetujuan, itulah concern-nya, ya, dan kesepakatannya. Apakah harus tertulis? Tentu tidak, ya. Ketika saya misalnya ingin melakukan pemeriksaan terhadap bahu, ya, pasien saya ngeluh sakit bahu, kebetulan seorang ibu, maka bisa saja sih saya menjelaskan dengan detail apa yang harus saya kerjakan. Maaf ya Bu, saya harus buka ini, dibantu oleh suster saya, lalu kemudian kita harus melihat bahunya ibu. Dalam proses tadi, ibu tadi harus membuka baju, ya kemudian diperiksa bahunya. Nah, pasti ada sedikit rasa tidak nyaman, apa yang dikerjakan, misalnya ultrasound di sini, ya sehingga bisa saja ibu tadi mengatakan bahwa oh ya dok silahkan, ya seorang pasien dengan cerebral metastasis dicurigai ada benjolan di otak dari hasil CT scan dan kita mencurigai ini suatu metastase, bisa saja seorang dokter lalu mencoba mencari, Bu, ini kayaknya sumbernya bukan dari otak, tapi dari tempat lain. Apakah boleh saya melakukan pemeriksaan? Kemungkinan kalau pada perempuan yang paling sering dari payudara, ya, maka lalu kemudian diperiksa payudara, diperiksa di kelenjar aksila, diperiksa di kelenjar leher, ya, tentu secara seksama. Nah, bisa saja itu kesepakatannya lisan. Oh ya, saya mengizinkan. Ya. Jadi ada kesepakatan tadi. Tetapi bagi yang memang berisiko tinggi, maka tentu inform consent tadi tidak cukup lisan, tapi harus tertulis. Misalnya apa? Misalnya pada tindakan yang sifatnya invasif atau operasi. Nah, dasarnya apa? Hak otonomi pasien, ya. Hak otonomi, bahwa dia memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menentukan nasibnya sendiri kalau tidak ada penjelasan yang betul-betul detail, ya. Sehingga informed consent itu adalah proses komunikasi yang efektif, ya, dan tadi ya bertemunya pemikiran karena ada asimetri informasi tentang apa yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien, ya, sehingga persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan setelah terinformasi. Jadi inform dan consent, informnya dulu, baru konsennya. Ya, yang seringkali dilupakan, kita tidak memberikan informasi yang detail. Ya, ini harus dioperasi misalnya. Nah, operasi tadi harus dijelaskan prosesnya seperti apa, risikonya apa, ada nggak alternatif terhadap tindakan operasi, gitu. Sehingga ketika pasien tadi mengambil keputusan untuk ya saya operasi atau saya tidak operasi, maka dia terinformasi dengan jelas. Sehingga pengertian atau secara definisi informed consent adalah teman-teman tolong dicermati patients with substantial understanding. Ya, jadi sebelum ini dia harus kita yakinkan dulu bahwa ini pasien ini yang benar-benar ngerti dengan apa yang mau kita sampaikan. Dia memiliki pemahaman yang baik dan juga substantial absence of control by others. Bahwa dia memiliki otonomi ini, bukan dia tidak memiliki otonomi, ya. Maka lalu kemudian mengikuti perintah dari profesi medis untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi benar-benar dia substantial understanding dan bebas dari tekanan pihak manapun untuk tadi mengizinkan atau memberikan otoritas bagi profesi kesehatan dalam hal ini dokter untuk melakukan sesuatu tindakan, ya. Sehingga seseorang memberikan informed consent untuk suatu intervensi hanya jika dia secara kompeten itu bisa melakukan itu. Setelah dia kompeten, sisi yang lain adalah bahwa dia sudah menerima dengan detail prosedur yang akan dilakukan, ya, dan mengambil keputusan tadi secara volunter dan menyetujuinya. Jadi ada komponen-komponennya. Kalau teman-teman cermati, maka tujuan tadi adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Ya, jadi semua tindakan tadi harus dilakukan sepengetahuan pasien. Ya, Bu, Pak, saya akan memasang infus, saya akan memasang kateter, itu kan disampaikan. Mungkin ada proses tidak nyaman dalam pemasangan ini, ada rasa nyeri. Oh iya, silakan. Jadi ada persetujuan kalau pasiennya sadar. Nah, kalau ini tindakan yang lebih invasif misalnya, bukan hanya sekedar
sekedar pasang infus atau pasang kateter, tindakan operasi, tindakan pembedahan, tindakan intervensi, maka ini akan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif ya dari risk of treatment tadi. Ya, pastilah semua tindakan ada risikonya yang tidak mungkin terhindarkan walaupun dokter sudah menggunakan semaksimal mungkin kepengetahuannya, keterampilannya, dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Ya, dia sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar profesinya, sesuai dengan keterampilannya. Ini orang yang kompeten, tapi ada tetap risk of treatment. Nah, kalau seperti itu, maka tujuan dari informed consent tadi adalah memberikan perlindungan hukum. Maka kalau teman-teman lihat ya, ada elemen-elemen dari informed consent. Ada threshold elemen, ya preconditioning. Jadi ini harus jelas dulu, baru bisa di informed consent loh. Kalau dia tidak kompeten, ya maka proses informed consent tadi dengan walinya. Ini kompeten nggak? Ya, kompeten untuk memahami, ya, dan memutuskan. Volunteer, bahwa dalam pengambilan keputusan tadi dia tidak boleh di bawah tekanan, ya siapapun. Lalu setelah ini threshold elemennya terpenuhi, bahwa ini orang yang bisa diberi penjelasan nih, maka lalu ada informasi elemennya. Apa saja? Misalnya disclosure, ya, hak dan ketentuannya, material information-nya. Lalu kemudian rekomendasi. Ini loh tindakan yang akan dikerjakan. Pilihannya 1, 2, 3. Dari 1, 2, 3 ini risikonya 1, 2, 3. Alternatif tindakannya adalah 1. Risiko tindakannya ini, alternatifnya ini. Ya, yang Anda jalankan adalah seperti ini. Detail dijelaskan. Lalu, apakah Anda paham tentang ini daripada yang 3 dan 4 tadi? Lalu kemudian itu informnya. Lalu konsennya, maka lalu kemudian dia mengambil keputusan dan memberikan otorisasi. Ya, otorisasinya secara tertulis bahwa saya menyetujui tindakan yang akan dilakukan setelah saya benar-benar paham. Nah, pemberian persetujuan adalah orang yang kompeten, ya, dewasa, secara mental sehat, bisa memahami, atau yang mewakili, bisa saja yang mewakili kalau kondisi kesehatan orang yang tadi, pasien tadi tidak memadai, bisa saja suami, istri, anak yang kompeten, atau orang tua, atau saudara sekandung, wali, atau juga pengampunya. Nah, kompeten itu siapa? Menurut hukum, dewasa. Undang-undang di atas usia 21 tahun atau pernah menikah, atau sudah menikah. Sadar, ya, jadi alert. Kesehatan mental cukup, tidak retardasi mental, tidak berpenyakit jiwa, ya, sehingga mampu membuat keputusan medis. Wacana sih bisa saja kalau ini kompeten, ada batasan usianya mungkin bukan 21 tapi 18 atau usia 16, atau bukan hanya konsen tapi asen, bahwa ketika tadi orang tua mengambil keputusan, anak juga harus memberikan tanda tangannya, itu asen kalau dia di atas 12 tahun. Kompeten menurut keadaan fisik, ya, misalnya mengalami nyeri yang sangat hebat, itu masih debatable, ya, jadi kesakitan hebat, aduh sakit sekali, ya silakan lakukan apapun untuk mengurangi kesakitannya. Ya, mungkin dia secara mental itu alert, tapi karena kondisi sakit yang sangat hebat, dia kehilangan kompetensi, ya, untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Kompeten menurut kesehatan mental, ya, sakit jiwa kita harus lihat dulu, ada yang minor psikiatri, ada yang major. Mungkin yang ini yang major, ya. Jadi tidak harus semua diagnosis sakit jiwa itu kehilangan kompetensi. Nah, informasi yang harus diberikan, diungkapkan dan dipahami, jujur dan benar. Nah, ini penting, ya. Keadaan kesehatan pasien. Ini apa sih kondisinya? Oh, ini ada perdarahan di otak. Karena perdarahan di otak dengan ukuran di atas 30 cc, maka dilakukan rencana kraniektomi, pembedahan otak. Pembedahan otak ini akan dilakukan dengan pertama mencukur rambut, dengan bius umum, akan ada prosedur pembedahan otak, akan ada prosedur pembedahan otak mungkin sekitar 2-3 jam, tergantung dari nanti yang dihadapi, pasien harus dibius umum. Alternatifnya, ya konservatif.
Risiko kalau ini dilakukan pembedahan tentu ada risiko infeksi, risiko perdarahan, risiko bius, berapa persen. Kalau ini dilakukan dengan hanya terapi obat, risikonya adalah perdarahan tadi bisa dengan cepat membesar, ada pembengkakan, penekanan pada otak. Risikonya adalah sekian, sekian, sekian. Ya. Prognosis terhadap tindakan, apa yang mau dicapai terhadap tindakan ini, apakah hanya sekedar memperpanjang kehidupan atau memperbaiki kualitas hidup, kemungkinan komplikasi daripada tindakan, perkiraan lama rawat inap, perkiraan harus masuk ICU berapa lama, itu juga dijelaskan. Nah, itu informasi yang detail ya terhadap tadi tindakan. Yang itu harus jujur dan benar ya bahwa tindakan tadi memang tujuannya adalah ini, risikonya ini. Kalau dilihat di pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka penjelasan tadi sekurang-kurangnya tentang diagnosis dan cara-cara tindakan medis, tujuan yang dilakukan, ada nggak alternatif tindakan lain, dan risikonya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan. Jadi, diagnosisnya apa, tata cara yang kita mau kerjakan apa, tujuan dari tindakan medis tadi apa, ada nggak alternatif tindakan, dan risikonya, risiko tadi harus dijelaskan, bahkan mungkin dalam bentuk angka atau persentase, itu lebih mudah dipahami, termasuk semua kemungkinan komplikasi. Pemberi informasi siapa? Ya dokter yang akan melakukan tindakan, atau salah satu dari anggota tim pelaksana tindakan. Ya sebisa mungkin DPJP-nya ya, sebisa mungkin DPJP-nya. Atau dokter yang memperoleh delegasi dari dokter yang melakukan tindakan, asalkan dia mampu memberikan penjelasan. Ambil contoh, misalnya ini pasien di UGD, perdarahan otak. Ya. Bisa saja inform consent-nya tidak langsung diberikan pada dokter bedah sarafnya, tapi bisa saja dilakukan oleh dokter yang diberi wewenang, dokter UGD-nya. Ya, berarti ada delegasi di sana. Sepanjang dia mampu memberikan penjelasan dengan detail. Nah, siapa ke siapa dijelaskan oleh dokter ya. Kalau perawat sih lebih pada komplementer ya, informasi-informasi tambahan. Kalau di Permenkes itu jelas ya oleh dokter yang merawat ya atau tenaga kesehatan. Tapi sebisa mungkin sih DPJP. Kepada siapa? Kepada pasien langsung atau kepada keluarga atau pasangan hanya jika atas izin pasien atau bila pasien tidak kompeten, pasiennya tidak sadar, kesehatan mentalnya tidak memadai, misalnya pasien demensia ya. Jadi kita harus lihat ya di inform consent tentang Permenkes ini ada dengan detail. Elemennya apa? Volunteer ini penting ya, bahwa dia bebas dari tekanan, bebas dari tipuan, bebas dari misinterpretasi, bebas dari paksaan, bebas dari ancaman. Tapi boleh ya persuasif. Persuasif ya tentu persuasif di mana memang didasarkan pada keilmuan, bukan dari pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lain. Ya, otorisasinya adalah pemberian keputusan lalu otorisasi dalam bentuk tertulis. Ya, jadi ini penting volunteer ya, jadi bebas dari misinterpretasi. Jadi memang harus ditanya lagi, apakah Anda sudah paham? Apakah sudah paham atau bahasa yang disampaikan terlalu teknis, bahasa yang disampaikan terlalu apa? Berbau medis yang kadang tidak dipahami oleh pasiennya. Nah, jenis concern itu ekspres ya dinyatakan baik itu lisan ataupun tertulis. Ya, biasanya khusus untuk yang tindakan-tindakan yang berisiko invasif atau berisiko tinggi lebih baik dalam bentuk tertulis. Ya, bisa saja tidak konsen tadi tidak dinyatakan, tapi langsung dalam bentuk tindakan pasien tersirat, misalnya. Ya. Misalnya, Bu, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan ini, ya dia, ya baik itu, tapi apa dia langsung buka bajunya untuk diperiksa. Jadi ya tindakannya saja ya. Tapi bagi tindakan yang sifatnya invasif, berisiko besar, maka harus tertulis. Nah, di pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran, persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, tapi setiap tindakan yang mengandung risiko tinggi, maka ini tindakan operasi atau tindakan invasif, persetujuan tadi harus dalam bentuk tertulis. Boleh nggak penolakan? Jelas boleh, karena dia akan memiliki hak otonomi. Ya, penolakan juga sebaiknya tertulis. Ya,
juga melalui proses yang sama, pemberian informasi dan diskusi. Persetujuan dapat juga dibatalkan asalkan sebelum tindakan dilakukan, ya. Setuju, ya, dilakukan tindakan operasi, lalu kemudian setelah berembuk dan sebagainya, lalu sebelum tindakan itu sayatan dilakukan, dicukur dan sebagainya, saya menolak, itu boleh, ya. Pembatalan harus tertulis dan dicatat dalam rekam medis. Lingkup concern bagaimana terbatas pada hal yang telah dinyatakan sebelumnya, ya. Jenis tindakan medis. Jadi dokter dapat bertindak melebihi yang telah disepakati hanya apabila gawat darurat dan butuh waktu yang singkat. Jadi lingkup concern-nya, saya menyetujui tindakan ini, ya. Tapi misalnya ada pada waktu tindakan ada perdarahan yang hebat, ya, ada kondisi gawat darurat atau ada sesuatu yang ditemukan durante daripada tindakan, maka itu bisa saja dilakukan tindakan yang melebihi dari yang telah disepakati. Proxy concern, maka bisa saja kalau pasien tadi tidak mampu memberikannya secara personal, maka bisa oleh pihak lain, diberikan oleh orang lain. Maka concern tadi harus benar-benar dipahami juga sebagaimana yang harusnya dipahami oleh pasien. Ya, baik buat pasien, bukan baik buat orang banyak. Ini yang penting ya. Jadi pertimbangan tadi harus benar-benar secara objektif, ya, diusahakan benar, kita memberikan informasi yang betul, ya. Karena apa? Ketika pasien tidak mampu memberikannya secara personal, maka itu harus diberikan oleh orang lain. Yang urutannya adalah pasangan, anak, ortu, saudara kandung. Ya, pasangan ini urutannya juga harus jelas ya. Pengecualian kalau ada gawat darurat medis, ya. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Ini juga ya, misalnya kondisi pandemi, ya. Maka lalu kemudian waiver atau pembatasan hak pemberian konsen, pasien tanpa tidak kompeten, ya, tanpa pendamping, atau clinical privilege tertentu, ya. Tidak perlu persetujuan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien, atau bila tadi ya tidak terdapat keluarga terdekat pasien dan waktu tidak cukup untuk memberikan penjelasan kepadanya. Ya, pasien datang dengan gawat nafas, ya, ditemukan di jalan, maka itu harus dilakukan tindakan dulu, ya. Mungkin intubasi, ya, tindakan penyelamatan jiwa dulu, karena itu memang gawat darurat, ya, mengancam jiwanya untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pada kondisi pandemi seperti hari ini, maka juga ada untuk kepentingan orang banyak seringkali tidak diperlukan persetujuan, ya, misalnya screening massal gitu ya, itu karena ini memang pandemi ya tidak diperlukan persetujuan, maka ini harus dikerjakan. Dianggap tidak cukup untuk menerima dan memahami informasi, misalnya anak-anak, pikun, demensia, ya, lalu kemudian pasien dengan retardasi mental, sehingga ditakutkan akan memperburuk kesehatannya. Ya, maka kalau pada anak-anak, umumnya orang tua dianggap yang mewakili, ada wacana di atas 12 tahun ada ASN, jadi anaknya juga bisa memberikan diberi penjelasan juga. Bila penolakan tadi dapat mengakibatkan penderitaan si anak, fisik mental yang irreversibel, maka dapat dibatalkan oleh pengadilan. Jadi bisa saja diajukan banding, misalnya ketika ini jelas ya tindakan ini operasi harusnya, tetapi orang tua itu menolak, ya, maka bisa saja diminta untuk dibatalkan oleh pengadilan. Ya. Tanggung jawab, nah ini yang penting juga ya, bahwa persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian. Jadi kalau tiba-tiba ada kelalaian di sana, bukan berarti informed consent tadi membatalkan atau menghapuskan tanggung gugat hukum. Ya, yang kalau ada kerugian pada pasien, selama tadi bahwa ini akibat daripada kelalaian, bukan risk of treatment. Nah, masalah dalam hal pemberian informed consent yang harus menjadi wacana dan pemikiran bersama buat kita, pertama adalah bahasa terlalu teknis, ya. Bahasanya bahasa medis yang seringkali tidak dipahami dengan baik.
dokternya enggan. Ya, gitu ya Bu, paham ya? Gitu. Sudah paham ya? Itu apa? Pasiennya juga sedang stres emosional ya. Dokter buru-buru, sementara pasien karena dia stres emosional mungkin harus ditunggu dulu ya. Pasien dalam keadaan tidak sadar atau ngantuk, tidak ada waktu untuk tanya jawab ya. Baru mau bertanya ya sudah ya, nanti tolong ini kalau tanda tangan. Keluhan dokter, pasien tidak mau diberitahu ya. Karena tadi ini harusnya ada tindakan seperti ini. Oh, enggak mau saya enggak mau, saya takut. Baru mau dijelaskan saya nggak mau. Pasien tidak mampu memahami ya, atau risikonya terlalu umum atau terlalu jarang ya. Jadi ini kan harus juga dijelaskan ya, walaupun terlalu umum atau terlalu jarang ya. Kalau situasi gawat darurat maka waktu itu sangat pendek. Jadi jangan sampai nyawa tadi menjadi terancam gara-gara tadi ya tidak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan. Jadi nah, risiko itu harus dijelaskan ya, walaupun umum dan mungkin cukup jarang. Dokter bertanggung jawab atas diperolehnya persetujuan tindakan kedokteran secara adekuat sebelum tindakan dilakukan. Jadi ya DPJP-nya harus betul-betul memahami bahwa persetujuan tindakan kedokteran tadi sudah dilakukan. Sarana Yankes bertanggung jawab untuk menyiapkan sarananya. Adanya persetujuan tindakan kedokteran hanya melindungi dokter dari tuntutan akibat terjadi risiko, bukan akibat daripada kelalaian. Misalnya lalu kemudian ada kasa tertinggal, ada aparatus yang tertinggal, itu kan bukan bagian dari risiko, itu dia tidak melindungi dokter dari tuntutan. Nah, dinyatakan sebagai itu unsur yang kesengajaan, ada kesengajaan di sana apabila tidak setuju terhadap tindakan tapi tetap dilakukan. Jadi jarang ya. Atau dokter dengan terbukti sengaja memberikan informasi yang misleading, menyesatkan tentang risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya. Misalnya injeksi botox atau injeksi filler untuk kecantikan. Ya ada risiko misalnya di sana, tapi tidak disampaikan dengan baik ya, atau dengan sengaja disembunyikan risikonya tadi. Ya, jadi tidak ada di situ. Oh, risikonya apa aja? Oh, ini kok ada risiko ini, kok tidak disampaikan? Padahal risiko ini besar. Diberikan terhadap prosedur medis yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter. Jadi, misalnya, oh nanti cuma laparotomi, sayatan begini, laparoskopi ternyata laparotomi. Jadi, ya itu juga jarang ya, tapi ada unsur-unsur kesengajaan di sana. Baik, mungkin itu semoga bermanfaat buat kita semua.